Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Alfonsus Prandesobi. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Tanjung. Jadi di video ini saya akan presentasikan tugas besar mata kuliah pengembangan bangsa. Nah, di proyek ini saya membuat sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa Python. Aplikasi ini berjudul Sistem Manajemen Jadwal Ibadah dan Pelayanan. Nah, terbelakang saya membuat program ini adalah untuk mempermudah pencatatan jadwal pelayanan gereja itu yang biasanya terdiri dari banyak komponen data seperti petugas, waktu hingga peralatan yang digunakan. Nah, program saya ini menerapkan konsep CRUD yaitu create, read, update, delete, dan juga file handling untuk penyimpanan data. Nah, sebelum masuk ke detail kode, saya ingin menjelaskan struktur programnya. Nah, di sini saya memisahkan kode menjadi dua file utama, yaitu modul jadwal dan main code-nya. Nah, file pertama kita bedah itu uh, modul jadwal ini. Nah, fungsi pertama itu adalah uh, dev tambah jadwal list jadwal. Nah, fungsi ini menerima parameter berupa list yang akan menampung data. Nah, di baris-baris awal ini saya menggunakan perintah input untuk menangkap data dari keyboard. Nah, variabel yang saya siapkan cukup lengkap, mulai dari hari tanggal, tempat, waktu, hingga sampai ke LCD dan sound. Nah, ini merepresentasikan kebutuhan data nyata di lapangan. Nah, setelah data di input, poin pentingnya itu ada di sini. Saya membungkus semua data tersebut ke dalam sebuah tipe data yang namanya itu dictionary. Nah, kenapa dictionary? Karena data ini memiliki pasangan key dan value yang jelas, sehingga mudah diakses nantinya. Contohnya itu key PJ ini penanggung jawab. Nah, key penanggung jawab ini akan menyimpan nama penanggung jawab. Nah, terakhir, dictionary jadwal ini saya masukkan ke dalam list utama menggunakan metode append. Nah, jadi setiap kali fungsi ini dipanggil, satu set data jadwal baru akan masuk ke antrian list. Oke, selanjutnya adalah fungsi def tampilkan jadwal ini. Nah, fungsi ini bertugas untuk membaca atau read data. Nah, logikanya itu menggunakan berulangan atau looping. Nah, di sini saya menggunakan uh, kode for i in list jadwal. Nah, artinya itu program akan menelusuri setiap item atau dictionary tadi itu yang ada di dalam list satu per satu. Nah, variabel i ini di sini mewakili satu jadwal ibadah. Nah, kemudian saya menggunakan print ke layar dengan format yang sudah disusun rapi. Saya menggunakan uh, penggabungan string dengan tanda plus ini untuk menggabungkan label teks dengan data yang diambil dari dictionary. Misalnya I dan PJ ini penanggung jawab ataupun I user dan seterusnya. Uh, saya juga menambahkan variabel nomor yang akan bertambah secara otomatis setiap kali perulangan terjadi agar penggunanya itu bisa melihat urutan jadwal dengan jelas. Lalu selanjutnya fungsi yang ketiga itu adalah edit jadwal. Nah, fungsi ini memungkinkan pengguna mengubah data yang salah tanpa harus menghapus atau membuatnya ulang. Pertama, saya itu panggil dulu fungsi tampilkan jadwal ini agar pengguna itu tahu nomor berapa yang ingin diedit. Lalu program bakal meminta input
nomor urutnya. Nah, setelah pengguna memilih, saya menggunakan uh, konsep if uh, if elif else. Nah, untuk menentukan data mana yang diubah. Uh, Perhatikan bagian baris ini, list jadwal nomor satu K ini. Saya menggunakan nomor min 1 karena indeks pada list Python dimulai dari 0. Sedangkan pengguna memilih mulai dari angka 1. Nah, jadi input pengguna harus dikurangi 1 untuk mendapatkan indeks yang tepat. Oleh sebab itu, di sini saya menggunakan nomor min 1. Nah, data baru kemudian langsung ditimpa ke key yang sesuai pada dictionary tersebut. Lanjut, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi hapus jadwal. Nah, fungsinya ini logikanya itu mirip dengan di fungsi edit tadi, yaitu meminta nomor urut target. Nah, setelah validasi nomor selesai, saya menggunakan perintah del. Perintah del ini akan menghapus elemen pada indeks tertentu dari dalam list secara permanen. Setelah dihapus, saya berikan notifikasi bahwa jadwal ini berhasil dihapus agar pengguna tahu prosesnya itu sukses. Nah, fungsi terakhir ini adalah fungsi simpan ke file. Nah, data yang ada di memori atau RAM tadi akan hilang jika program ditutup. Jadi kita perlu menyimpannya ke file eksternal atau txt ini. Nah, saya menggunakan perintah open nama file terus petik 2W. Nah, mode petik W ini atau write berarti kita membuka file untuk ditulis. Nah, jika filenya itu belum ada, Python akan membuatnya itu secara otomatis. Nah, di dalamnya ini saya menggunakan looping yang sama persis dengan fungsi tampilkan data tadi. Nah, bedanya itu saya tidak menggunakan print, melainkan menggunakan fwrite. Saya juga menambahkan karakter slash berbalik n ini atau new line di setiap akhir baris agar formatnya itu di dalam teks nantinya itu rapi dan terbaca baris demi baris. Nah, terakhir saya juga tidak lupa menaruh fclose untuk menutup akses file agar tersimpan sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke bagian otak dari program ini, yaitu main code ini. Nah, di baris pertama saya melakukan import modul jadwal. Nah, inilah yang menghubungkan kedua file tadi. Lalu saya membuat fungsi main. Nah, di dalam fungsi main ini saya menginisialisasikan list jadwal ini. Nah, sebagai list kosong untuk menampung data selama program berjalan. Nah, inti dari interaksi user itu ada pada perulangan ini atau while true. Nah, ini adalah infinity loop atau perulangan yang tidak tak hingga yang akan terus menampilkan menu utama sampai pengguna memilih opsi keluar. Nah, di dalam loop ini saya menampilkan 6 menu. Logika percabangannya itu sangat sederhana. Jika pilih menu 1, panggil modul jadwal tambah jadwal. Lalu juga sama, jika pilih 2, panggil fungsi tampilkan.
dan seterusnya hingga eh, pilihan 5 untuk simpan file ini tadi. Nah, khusus untuk pilihan 6 ini saya menggunakan perintah break. Perintah ini fungsinya itu untuk menghentikan perulangan file yang artinya itu program akan berhenti atau selesai. Saya juga menambahkan eh, bagian else ini di akhir untuk menangani handling yang errors itu. Nah, jika pengguna memasukkan angka yang salah atau pengguna ini memasukkan angka selain dari 1 sampai 6, program itu akan memberitahu bahwa pilihan tidak valid tanpa mengalami crash. Nah, secara keseluruhan program ini berhasil mengimplementasikan logika dasar pemrograman Python mulai dari variabel, tipe data list dan dictionary, perulangan, kecabangan, fungsi modular, operasi file dan sebagainya. Baik, demikian presentasi tugas besar saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.